Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bos Risto Channel guys. Ketemu lagi dengan sebuah channel YouTube yang membahas mengenai rumah makan atau resto. Ya, sekelumit tentang bisnis kuliner dibahas di vlognya Bos Risto ini. Ya. Dan kali ini Bos Risto akan mencoba membahas mengenai pengemis dan pengamen pada sebuah resto. Ya. Atau bagaimana sebaiknya sebuah resto menyikapi terhadap adanya pengemis dan pengamen. Stay tune ya guys ya. Ya guys, pada umumnya sebuah usaha kuliner itu akan menarik selain pelanggan itu juga pengamen juga pengemis ya guys. Itu sangat umum terjadi guys. Namun demikian kehadiran pengemis dan pengamen itu juga kadangkala ya, atau bahkan seringkali itu membuat tidak nyaman bagi para pelanggan resto kita ya guys ya. Itulah sebuah fakta guys. Karena apa? Karena begini guys ya, kalau orang sedang makan kemudian ada pengamen tiba-tiba masuk, itu ini ya guys ya, kesannya seolah-olah ya itu adalah yang sedang makan itu kan harus mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pengamen tersebut ya. Kemudian belum tentu lagunya cocok, belum tentu mohon maaf suaranya cocok gitu. Kalau dari sisi penghargaan sih ya sebenarnya tidak apa-apa kalau kita mau mendengarkan, tapi bagi pelanggan yang lain belum tentu guys. Itu karena kan coba bayangkan kita lagi makan enak-enak gitu ya, wah menikmati enak-enak, tahan kita misalkan sedang untuk makan ya, nggak pakai sendok gitu, tiba-tiba ada pengamen jreng gitu di dekat kita persis gitu nyanyi gitu. Ya kita kan harus ya guys ya, harus mengeluarkan uang. Kalau nggak mengeluarkan uang kita nggak nyaman ya, merasa gimana gitu. Tapi kalau mau mengeluarkan uang ya gimana, mau tangan kita kotor gitu ya. Jadi kan seolah-olah kan membuat apa ya, tidak nyaman gitu ya. Itu. Terus apalagi kalau kedatangan pengemis, ya itu lebih ini lagi ya. Kalau pengemis itu lebih lebih parah lagi menurut bos ya, ketika seorang pengemis datang ke sebuah resto atau rumah makan. Sebentar guys ya, itu ada tukang kebun. Mas Kimpul, yang tolong di nganu napa? Niku sing ke air mata pengantin itu kan sudah mulai glewer-glewer. Itu ditata aja di sepanjang itunya biar ya lebih cantik ya. Kalau perlu jangan pakai rafia ya mas, kok ini putus, cari aja bendera atau apa. Ya. Sama itu mas, di halaman ini rumput-rumput wis do besok tanggal 15 mau dipakai wedding soalnya. Ya, rumput-rumput liar di depan kedaton. Ya sorry guys, keputus. Ya tadi itu guys ya. Nah, jadi begini guys. Namun demikian, ya ini tanpa mengurangi secara hormat bagi rekan-rekan pengamen maupun pengemis ya. Ini tanpa mengurangi secara hormat bagi Anda sekalian ya. Karena mungkin itu adalah usaha Anda atau yang bisa Anda lakukan untuk mencari uang, dan saya menghargai itu. Namun demikian, kalau saya sebagai pemilik resto, saya menyikapinya adalah seperti ini ya guys ya. Jadi kalau restonya bose yang ini ya, nomor 6 ini ya, kebetulan posisinya kan jauh dari jalan gitu, jadi agak masuk ke jalan gitu. Nah jadi kalau untuk peminta-minta atau pengamen kayaknya agak susah masuk ke sini ya. Dan itu apa ya, ya membuat restonya bose menjadi privacy gitu. Jadi tidak ada mohon maaf pengamen, tidak ada meminta-minta, kemudian mohon maaf tidak ada asongan gitu ya.
itu menjadikan resto Bose itu privasi gitu ya. Dan belum pernah ada pengamen maupun peminta-minta memang datang ke restonya Bose, itu belum pernah yang nomor 6 ini ya gitu. Kalau ada yang asongan pengen masuk sini, sudah beberapa kali ada yang ngomong, namun Bose tolak dengan cara yang baik ya, karena memang privasi itu adalah satu hal yang Bose jual di restonya Bose ini. Nah itu menurut versinya Bose Resto ya guys ya. Namun demikian kan setiap usaha itu punya prinsip dan cara masing-masing ya. Kalau untuk yang restonya Bose 1 sampai 5 itu ada ininya guys. Kalau di situ itu ada tugas parkirnya khusus gitu. Nah, ketika ada pengemis, peminta-minta atau pengamen, itu biasanya sudah dihadapi oleh tukang parkir. Maksud dihadapi adalah biasanya tukang parkir yang sudah menyediakan uang receh untuk memberikan kepada pengamen atau pengemis itu. Begitu guys. Namun demikian juga kalau pengamen dan pengemisnya terlalu banyak, biasanya sama tukang parkir ya diminta untuk pergi secara pelan-pelan gitu ya. Dengan cara yang baik lah ya. Kalaupun kita minta pergi, jangan dengan kasar, apalagi dengan bentak-bentak, jangan guys, karena mereka juga manusia ya, dan mereka juga butuh mungkin uang ya untuk makan gitu. Kalau di beberapa kesempatan ya, kalau Bose, saya ingat Bose ya, kalau ada peminta-minta itu ini guys, kalau Bose pribadi ya, daripada Bose itu ngasih duit, kalau Bose lebih suka ngasih makanan, karena Bose resto ya, kita kasih makan aja nasi bungkus gitu. Nah, ada yang terima dan ada yang nolak. Nah, anehnya kan begitu ya. Kalau orang meminta-minta kan kita pikir mereka itu kan butuh duit untuk makan kan, tapi tidak semua menerima loh guys. Kalau dikasih mereka nasi bungkus dengan lauk yang layak gitu ya, belum tentu terima. Mereka maunya uang aja gitu ya. Kalau Bose seperti itu ya yang nggak apa-apa. Tapi kalau Bose ya, kalau mau ngasihnya makanan lebih suka daripada ngasih uang. Karena kalau menurut pemikiran Bose ya guys ya, pemikiran Bose ini, jadi kalau uang itu kan nanti bisa dipergunakan untuk macam-macam selain untuk kebutuhan pokok ya. Sedangkan kalau makanan kan pasti dimakan guys. Yang namanya makanan itu pasti dimakan, dan orang itu kalau nggak makan mati. Tapi kalau kebutuhan yang lainnya selain makan minum itu ibaratnya ya orang tetap masih bisa hidup lah, itu logikanya Bose. Jadi kalau Bose lebih suka ngasihnya itu berbentuk makanan. Itu ya untuk resto 1 sampai 5 biasanya begitu guys. Itu guys ya, kalau untuk menyikapi perihal pengemis dan pengamen. Nah, jadi kalau mau disimpulkan guys pada liputan kali ini ya, bagaimanakah sebuah usaha kuliner itu menyikapi adanya pengemis dan pengamen? Kalau menurut Bose tergantung dari kita sebagai pemilik usaha restoran ya. Seperti yang Bose sampaikan tadi, kalau yang resto 1 sampai 5 itu Bose pasrahkan kepada tukang parkir. Jadi sudah ada kesepakatan dengan tukang parkir, misalkan menyediakan uang receh ya. Dia tidak harus ngasih uang banyak sih, mungkin receh berapa itu untuk memberikan pengemis atau pengamen ya. Jadi sebelum masuk ke restonya Bose sudah dicegat sama tukang parkir, kemudian sudah dikasih uang. Namun demikian itu juga akan dipilih-pilih guys ya, karena begini loh guys, ini real ya guys. Bose kan pernah datang ke resto Bose yang nomor 2 ya kalau salah. Nah itu ada pengamen atau ya pengamen sekalian kayak peminta-minta, tapi mintanya dengan cara yang aneh dan maksa gitu. Nah, itu sungguh-sungguh, dan kemudian pas ada Bose ya Bose bilang, kemudian ya Bose kasih duit, tapi ya lebih dari biasa orang ngasih lah ya yakin gitu. Dan si Bose minta untuk jangan datang lagi ke situ gitu. Nah, itu salah satu usaha ya. Jadi tadi itu bisa dihadapi dengan tukang parkir, atau bisa juga Anda menyiapkan uang receh. Jadi ketika datang tukang pengamen atau meminta-minta, begitu masuk udah langsung menuju ke Anda atau ke kasir untuk minta jatah tanda kutip ya gitu. Atau yang ketiga, membuat ini guys, memang buat aturan tegas yang pengemis dan pengamen dilarang masuk. Itu bisa dilakukan oleh security ya, atau dibuat tulisan di depan begitu ya. Menurut Bose itu lebih bagus, karena kalau Anda konsepnya adalah sudah kelasnya resto, tentu tidak layak untuk menerima atau ada pengamen dan pengemis masuk ya guys. Untuk kelas resto saya bilang ya,
Kalau untuk mungkin rumah makan atau ya mungkin kuliner-kuliner di pinggir jalan itu ya itu sulit kalau untuk menghindari adanya pengemis dan pengamen ya itu harus disikapi dengan baik itu. Atau memang Anda mau kerjasama, nah itu aja langkah yang berikutnya adalah mungkin bekerjasama dengan pengamen untuk stay itu seperti yang terjadi di seperti Malioboro begitu ya guys. Nah itu malah bagus menurut gue sih daripada tanda kutip pengamen liar yang tidak jelas lagunya, tidak jelas suara ininya ya musiknya itu, kemudian malah terkesan mengganggu. Lebih baik kalau memang yang ada yang bagus ya udah dipasang aja satu gitu, dipasang satu untuk kerjasama gitu ya guys. Jadi itu nanti sebagai apa ya seperti live musiknya itu terjadi guys. Bosil tahu ada di Semarang itu ada nasi gudeg itu ada di dekatnya ada seperti itu. Kemudian ada juga di Malioboro juga ada seperti itu gitu ya. Walaupun warung-warung tenda tapi bekerja sama dengan pengamen yang memang sudah dipilih. Jadi bukan pengamen asal-asalan sehingga lagu-lagunya pun bagus dan tidak perlu datengin ke pelanggan lagi makan itu ya. Mau minta kayak apa itu pakai apalah itu minta-minta uang karena dia sudah mengamen itu nampaknya cukup mengganggu guys. Ya itu ya guys ya. Menurut Bose ya ada beberapa cara ya guys ya dalam menghadapi pengemis dan pengamen. Yaitu yang pertama yaitu tukang parkir yang kita mintain untuk menghadapi mereka baik mau ngasih atau melarang masuk. Atau yang kedua adalah ya udah mengajak kerjasama mereka ya misalkan pengamen yang tertentu yang udah pilihan untuk stay dan mengisi musik di tempat kita seperti live musik. Dan yang ketiga ya kita berbaik hati untuk menyediakan memang anggaran khusus untuk pengemis dan pengamen. Jadi begitu mereka datang sudah tidak keliling-keliling lagi ke pelanggan tapi langsung ke kasir atau ke kita meminta jatah. Monggo, itu semua adalah pilihan Anda sekalian. Namun demikian yang perlu dicatat adalah kalau kita buka bisnis kuliner khususnya resto, kenyamanan pelanggan termasuk privasinya itu harus sangat-sangat dijaga guys. Harus sangat dijaga, itu pesan dari Bos Resto ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat ya, ini disclaimer nih kepada para pengamen dan peminta-minta ya tolong saling menghargai karena kami juga mengutamakan privasi untuk pelanggan dan Anda pun juga membutuhkan uang. Jadi sama-sama menghargai saja ya. Itu tanpa bermaksud Bos Resto merendahkan profesi pengamen dan profesi peminta-minta ya, mohon maaf ya. Tapi ini kan Bos Resto membahas dari sudut pandang pelanggan resto dan sudut pandang bisnis kuliner. Mungkin demikian saja guys ya pembahasan kali ini, walaupun agak muter-muter tapi ya mungkin semoga ada benang merahnya dan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Dan jika ada saran, masukan, komentar ya, sanggahan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika Anda suka silakan ketik jempolnya serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Madiang.